Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya akan berbagi video terkait dengan review greenhouse saya setelah beberapa bulan ya. Jadi 1 tahun lebih, jadi 1 tahun lebih, tapi belum ada 2 tahun ya ini usianya. Oke, setelah beberapa bulan ini telah mengalami beberapa renovasi, jadi dimodifikasi terkait dengan isinya ataupun greenhouse-nya sendiri. Yang dulunya itu hanya 5 meter musuh 4 meter, nah sekarang menjadi 6 meter musuh 6 meter kali 7 meter ya, jadi cukup luas sekarang, jadi ada pelebaran sedikit. Nah kemudian kalau sebelumnya itu saya menggunakan pinggirnya itu menggunakan paranet yang agak besar, yang agak longgar ya, lubangnya lebih besar seperti ini ya. Nah seperti ini, nah ini ya. Nah kemudian saya ganti dengan menggunakan insect net yang lebih kecil. Nah pertimbangan saya atau alasan saya kenapa mengganti itu karena dengan menggunakan insect net ini kutu itu diharapkan itu tidak bisa masuk, karena kalau menggunakan yang ini, nah ini masih masuk, tapi untuk kupu yang meninggalkan telur ya menjadi lalat itu sudah tidak bisa masuk sebenarnya. Jadi saya coba untuk merenovasi itu, menambahkan atau mengganti paranet menjadi insect net yang lebih kecil, lubang-lubangnya kecil, jadi nyamuk aja tidak bisa masuk. Tapi ternyata setelah beberapa bulan itu dampaknya pada suhu, ternyata ya suhu di dalam greenhouse itu akan meningkat, jadi lebih panas. Karena apa? Ternyata setelah saya analisa itu karena sirkulasi udara itu lebih kecil terjadi sehingga panas. Nah ini mengakibatkan kalau di siang hari itu banyak sayur yang layu, tapi kalau sore gitu kembali lagi segar, tapi tetap saja mempengaruhi pertumbuhan sayuran ya, jadi lebih lambat. Karena apa? Selain daunnya layu juga air nutrisi itu panasnya meningkat, sehingga untuk peresapan akar tanaman itu tidak bisa meresap ya, atau mengambil nutrisi itu dengan maksimal. Malah ada akar yang kecoklatan, itu tandanya bahwa air nutrisi itu lebih panas, dan itu tidak bagus untuk tanaman. Oke, jadi untuk insect net itu seperti ini. Nah ini. Jadi kecil-kecil sekali ya, lubangnya kecil-kecil sekali. Nah kemudian karena ada dampak seperti itu, maka saya cari solusinya. Akhirnya pada bagian atas, jadi tidak semuanya, bagian atas ini saya ganti dengan yang paranet kembali. Harapannya sirkulasi udara terjadi di sana. Jadi yang atas ini saya ganti, saya kembalikan menggunakan paranet lagi. Ya berkurang sih, tapi tidak terlalu banyak. Nah kemudian karena kurang dingin, maka saya ganti untuk samping. Nah ini, yang ini juga saya ganti akhirnya, karena mengharapkan harapannya sirkulasi udara ini akan lebih lancar ya. Jadi saya ganti itu. Nah kemudian selain itu saya coba untuk mengganti yang sebelumnya untuk atas ini, yaitu UV yang bening.
sebagian saya ganti yang warna putih susu ya. Nah seperti ini bedanya, ini yang bening, ini yang putih susu. Nah dengan diganti ini ternyata juga mengurangi suhu ya, tapi untuk intensitas sinar matahari memang juga berkurang. Ini kalau Anda di tempat panas, di kondisi di lokasi Anda itu panas, daerah daratan rendah seperti tempat saya ini, kayaknya lebih cocok menggunakan yang ini ya. Intensitas matahari memang berkurang tapi masih cukup, karena apa, ini tidak hanya mengurangi sinar matahari tapi memantulkan juga sehingga merata gitu. Tapi kalau di tempat mungkin daratan tinggi kayaknya tidak perlu seperti ini, kayaknya perlu yang bening seperti itu ya, karena suhunya sudah rendah itu. Kalau di daratan rendah suhunya tinggi, dengan di gunakan adanya greenhouse seperti ini, suhunya akan meningkat pasti itu. Nah solusi yang lain sebenarnya ada. Yang pertama yaitu ditinggikan. Jadi untuk atap ini ditinggikan paling enggak minimal itu 3 meter, saya kira begitu lebih dingin nanti, karena sirkulasi udara akan lebih lancar. Kemudian yang kedua ditambahkan blower. Nah kalau ini berarti harus investasi yang lebih banyak lagi, karena harus menambahkan blower, dan kalau blower kecil tidak akan banyak pengaruhnya ya, jadi perubahannya tidak signifikan, harus besar kayaknya. Tapi itu investasi yang cukup lumayan juga, dan juga menambahkan nanti biaya operasional listrik juga akan tambah. Saya tidak mengambil alternatif itu ya. Jadi saya lebih condong untuk merubah atau merenovasi greenhouse-nya saja gitu. Dan kayaknya agak turun, yang biasanya sampai 34-35 itu di dalam greenhouse itu suhunya segitu ya. Jadi kalau siang yang terik-teriknya itu sampai 34-35. Tapi kalau sekarang kayaknya tidak sampai itu, jadi turun. Memang di atas 30, 31 gitu, tapi paling tidak sudah ada perubahan ya, penurunan suhu gitu. Nah kemudian untuk sistem cara tanamnya itu kayaknya kalau suhu panas seperti ini lebih cocok menggunakan rakit apung seperti ini ya, rakit apung seperti ini. Karena apa? Dengan menggunakan rakit apung seperti ini berarti tandon air itu sangat lebih besar, sehingga mengurangi panas, berbeda dengan menggunakan paralon PVC seperti ini. Nah ini kayaknya air nutrisi ini masih suhunya masih tinggi gitu. Tapi enggak salah kalau mau dicoba, juga enggak masalah, bisa saja ya. Contohnya itu masih bisa, tapi memang perkembangannya lebih bagus yang rakit apung seperti ini ya. Oke, itu terkait dengan evaluasi greenhouse saya setelah beberapa bulan. Ada beberapa perubahan yang tujuannya meningkatkan efektif dan efisien dan keberhasilan ya, meningkatkan keberhasilan dalam berhidroponik. Oke, begitu yang bisa saya share. Semoga ada manfaatnya bagi yang ingin merenovasi greenhouse, khususnya yang memiliki masalah seperti saya, dan mungkin bisa mencari alternatif lain yang lebih bagus daripada ini. Jangan lupa tinggalkan pesan, misalkan di komentar ya, misalkan ada sesuatu yang lebih bagus, sehingga ilmu tidak berhenti di sini tapi akan berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain.
sehingga dapat diambil manfaatnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.